Sejumlah warga negara Indonesia menjadi korban dalam kecelakaan balon udara di Turki. Pilot balon udara meninggal dunia dalam kecelakaan ini. Kantor berita lokal Turki Ilhas melaporkan balon udara yang mengangkut wisatawan Indonesia tersebut jatuh di lembah Ihlara, Provinsi Aksaray, Turki, Minggu waktu setempat. Lewat sambungan telepon, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha mengonfirmasi 19 wisatawan Indonesia ada di dalamnya. Pada tanggal 15 Juni 2025 telah terjadi kecelakaan balon udara yang terjadi di Ihlara Valley di Provinsi Aksaray, Turki. Di balon udara tersebut terdapat 33 penumpang balon, di mana 19 diantaranya adalah warga negara Indonesia. Dari 19 warga negara Indonesia tersebut terdapat 12 warga negara Indonesia yang terluka ringan, kategori ringan, dan telah dirawat di rumah sakit. Kemungkinan ada perubahan arah angin secara tiba-tiba yang memaksa pilot balon tersebut untuk melakukan pendaratan darurat. Pemilik toko nama khas Banjar divonis Firly Nurrokim lepas dari segala tuntutan. Ia terseret proses hukum lantaran menjual produk tanpa label kadaluarsa. Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Firly divonis onslah atau lepas dari segala tuntutan. Firly terbukti bersalah karena tidak mencantumkan label kadaluarsa pada produk yang dijual karena ketidaktahuannya. Namun perbuatan ini tidak termasuk dalam tindak pidana. Firly pun bersyukur atas vonis hakim dan akan belajar lebih memahami aturan yang berlaku. Sudah tenang hati pikiran, ya untuk selanjutnya saya akan bisa berbenah lagi lah buat lebih baik lagi, lebih belajar lagi memahami sistem terus legalitas semuanya agar saya bisa mematuhi usaha yang dijalankan sesuai hukum yang teratur di Indonesia. Majelis Hakim Pengadilan Militer Banjarmasin menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dan pemecatan dari Dinas Militer kepada oknum TNI AL yang terbukti membunuh jurnalis perempuan Juwita. Vonis ini sesuai dengan tuntutan auditor militer yang menyatakan Jumran bertanggung jawab penuh atas kematian korban. Terdakwa terbukti melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana meski vonis sesuai tuntutan auditor militer. Pihak korban menilai putusan tersebut belum memberikan rasa keadilan dan mendesak pengusutan dugaan pelaku lain. Sementara terkait kemungkinan remisi atau keringanan hukum, masih menunggu terdakwa apakah menerima putusan atau mengajukan upaya hukum lebih lanjut. Di mana putusannya sesuai dengan tuntutan dari auditor militer, di mana pidana pokok penjara selama seumur hidup dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Pertanyaan soal remisi atau nanti upaya hukum berikutnya seperti yang tadi dijawab oleh terdakwa sendiri, bahwasanya sikap terdakwa saat ini adalah pikir-pikir. Jadi kita belum mengetahui putusan apa yang diambil oleh terdakwa.